Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sari, NPM 233110078 dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 23B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar konsep bisnis dan manajemen bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bisnis. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas adalah 1. Pengertian manajemen bisnis. 2. Sejarah perkembangan manajemen. 3. Dasar-dasar manajemen bisnis. 4. Pemasaran keuangan dan proses pengambilan keputusan. 5. Fungsi-fungsi manajemen. Dan yang terakhir, konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen bisnis. Manajemen bisnis merupakan serangkaian proses dalam kegiatan usaha yang meliputi perencanaan, pengerjaan, hingga pengawasan dan bertujuan untuk memaksimalkan hasil atau target yang ingin dicapai. Tanpa didukung manajemen bisnis yang baik, keuntungan penjualan tentu tidak akan didapatkan. Manajemen dan bisnis sangat diperlukan dalam mengelola suatu perusahaan untuk dapat selalu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Ilmu manajemen dan bisnis terus berkembang dan diawali dengan memahami dengan baik dasar pengetahuan ini. Sejarah perkembangan manajemen. Sejarah ilmu manajemen saat ini dapat diketahui dari berbagai macam sumber yang dimulai sejak perkembangan abad 18 Masehi di Eropa. Yang berkembangnya berbagai penemuan baru, berbagai mesin industri seperti mesin uap, cahaya, mesin pemintal, dan lain-lain, oleh James Watt, Thomas Edison, dan Richard Arkwright, dan lain-lain. Saat itu, tujuan penemuan mesin tersebut digunakan untuk meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Eropa waktu itu. Para ilmuwan menjadi tokoh sentral dengan terus banyaknya penemuan-penemuan baru sebagai dasar keilmuan yang berbasis pada nilai kinerja. Dasar-dasar manajemen dan bisnis. 1. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah diterapkan sebelumnya. 2. Manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. 3. Manajemen pemasaran. Kegiatan merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh aktivitas pemasaran produk perusahaan. Biasanya, manajemen pemasaran ini dijalankan oleh unit kinerja di bagian marketing suatu perusahaan tersebut. Fungsi-fungsi manajemen. 1. Perencanaan. Fungsi perencanaan adalah langkah pertama dalam manajemen. Ini melibatkan menentukan tujuan organisasi, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan mencakup penetapan tujuan, perencanaan strategis, taktis, dan operasional, serta mengevaluasi alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2. Pengorganisasian. Setelah perencanaan, manajer harus mengorganisasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Ini mencakup mengalokasikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada individu atau kelompok dalam organisasi. Pengorganisasian juga mencakup pengembangan struktur organisasi, pembuatan posisi kerja, dan pengolahan sumber daya manusia. 3. Pengarahan. Fungsi pengarahan melibatkan memotivasi, memandu, dan mengarahkan anggota tim atau organisasi menuju pencapaian tujuan. 4. Pengendalian. Fungsi pengendalian melibatkan pemantauan kinerja untuk memastikan bahwa aktivitas dan hasil sesuai dengan rencana. Pemasaran keuangan dan proses pengambilan keputusan. Dalam usaha memecahkan suatu masalah, pemecah masalah mungkin membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Kondisi ini menjadi tidak mudah dengan semakin rumitnya aktivitas dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Apalagi informasi yang dibutuhkan tidak berasal langsung dari sumbernya.
Untuk itu, manajemen sebagai pengguna informasi yang membutuhkan suatu sistem pendukung atau support system yang mampu meningkatkan pengambilan keputusannya, terutama untuk kondisi yang tidak terstruktur ataupun sistem pendukung untuk tingkatan tertentu saja. Ada dua alasan penting mengapa manajemen membutuhkan sistem pendukung yang mampu untuk meningkatkan pengambilan keputusannya. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia mencakup berbagai aspek penting dalam mengelola tenaga kerja secara efektif. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam manajemen sumber daya manusia. 1. Rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen mencakup menarik individu yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai untuk posisi di organisasi. Seleksi melibatkan proses pemilihan kandidat terbaik dari calon yang mendaftar. Tujuan dari rekrutmen dan seleksi adalah memastikan organisasi mendapatkan karyawan yang kompeten. 2. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan. Pengembangan di sisi lain adalah jangka panjang yang membantu karyawan tumbuh dan berkembang dalam peran mereka. 3. Evaluasi kinerja. Penilaian kinerja adalah proses untuk mengukur pencapaian karyawan terhadap tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait promosi, penghargaan, atau pelatihan lebih lanjut. 4. Kompensasi dan penghargaan. Manajemen sumber daya manusia melibatkan perencanaan dan administrasi sistem kompensasi, termasuk gaji, tunjangan, dan insentif. Penghargaan yang sesuai dan adil adalah penting untuk memotivasi karyawan. 5. Manajemen konflik. Manajemen sumber daya manusia juga melibatkan penanganan konflik di tempat kerja. Ini bisa melibatkan mediasi, penyelesaian sengketa, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan saya tentang pengantar konsep bisnis dan manajemen bisnis. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.